Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Zabib. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang materi mandi wajib setelah haid dan ihtilam pada mata pelajaran fikih kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang diwajibkan atau diharuskan mandi wajib setelah haid dan ihtilam? Karena di dalam tubuh seseorang tersebut terdapat hadas. Nah, apa sih hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib, sementara hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan berwudu. Yang termasuk hadas besar contohnya 1. Haid, 2. Ihtilam atau disebut dengan mimpi basah. Yang ketiga, wiladah atau orang yang setelah melahirkan itu disebut wiladah. Yang keempat, nifas atau disebut juga keluarnya darah sesudah melahirkan. Nah, bagaimana keterangan di atas hadas besar dapat disucikan dengan mandi wajib? Lalu apa itu mandi wajib? Nah, mandi wajib ada 3 macam, yaitu mandi wajib itu sendiri, mandi sunnah, dan mandi biasa. Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilaksanakan ketika seorang hendak menunaikan ibadah sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran atau mushaf, dan lain sebagainya. Disebabkan orang tersebut sedang dalam keadaan kondisi berhadas besar. Jika seorang yang berhadas besar belum mandi wajib, maka ia dikatakan masih berhadas besar. Lalu apa tujuan dari mandi wajib? Tujuan dari mandi wajib berbeda dengan mandi mubah atau mandi biasa dan mandi sunnah. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, sementara mandi biasa dilakukan untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh. Adapun mandi sunnah dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, seperti mandi ketika hendak berangkat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau memasuki kota Mekah dan setelah sadar dari pingsan. Sebagaimana kita tahu bahwa mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah itu berbeda, maka akan sangat penting ketika kita untuk bisa membedakan antara ketiganya. Sebelum kita belajar tentang tata cara bersuci dari hadas besar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa telah selesai kita laksanakan. Kita lanjutkan ke materi tata cara bersuci dari hadas besar. Baik, selanjutnya adalah tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib itu? Dalam melaksanakan mandi wajib, untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. Apa sih
Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib antara lain, yang pertama adalah rukun mandi wajib itu sendiri. Kemudian sunnah-sunnah mandi wajib. Yang ketiga, bersegera melaksanakan mandi wajib. Yang keempat, dapat membedakan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Yang kelima, dapat memahami hikmah dari sunnah mandi wajib. Selanjutnya yaitu tata cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama adalah melaksanakan rukun mandi wajib. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Jadi apabila mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka mandi wajibnya menjadi tidak sah. Nah, apa saja rukun mandi wajib? Yang pertama adalah niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati. Namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu akan lebih baik jika niat mandi kita hafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan air ke badan. Jadi dalam mandi wajib kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap suci dengan mandi wajib. Mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat, maka mandi wajib kita tidak sah, sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar. Jika kita masih berhadas besar, tentunya kita belum bisa melaksanakan sholat, membaca dan menyentuh Al-Quran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita lupa niat saat mandi wajib. Mari kita hafalkan niat mandi wajib untuk bersuci dari haid dan bersuci dari ihtilam, supaya mandi wajib kita menjadi absah. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah fardu krana Allah Ta'ala. Demikian doa tentang niat mandi wajib untuk bersuci dari haid dan bersuci dari ihtilam. Rukun kedua dari tata cara bersuci dari hadas besar yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib namun ada anggota badan yang masih kering, artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi wajib, kita wajib membasuhnya. Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan menyucikan. Oleh karena itu, tidak sah mandi menggunakan air yang najis atau air yang setelah tercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah warna, rasa, atau baunya. Adapun yang perlu kita perhatikan ketika mandi wajib adalah daerah-daerah yang agak tersembunyi, yang biasanya tidak bisa basah jika tidak kita perhatikan dengan seksama.
Contohnya apabila kita memakai cincin yang pas di jari kita, sehingga ketika kita guyur maka bagian yang tertutup cincin tersebut tidak terkena air. Hal ini bisa menyebabkan mandi kita tidak sah. Oleh karena itu kita harus benar-benar memastikan bahwa seluruh tubuh kita telah terkena air secara merata. Daerah yang perlu kita perhatikan lagi adalah daerah lubang hidung, belakang telinga, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari dan kaki, dan lainnya. Materi pokok berikutnya dari tata cara bersuci dari hadas besar adalah sunnah mandi wajib. Nah, setelah kita pelajari rukun mandi wajib, kali ini kita akan mempelajari sunnah mandi wajib. Apa itu sunnah mandi wajib? Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya mandi wajib kita sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun mandi wajib, meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita dapat melaksanakan mandi wajib dengan sempurna sunnah-sunnahnya, karena hal tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun sunnah mandi wajib antara lain, yang pertama membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Yang keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja. Yang kelima, menyelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Yang keenam, mendahulukan anggota badan ke sebelah kanan. Yang ketujuh, tidak minta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur. Yang kedelapan, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Materi pokok ketiga dari tata cara bersuci dari hadas besar adalah bersegera mandi wajib. Sebagai seorang muslim yang sudah balik, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewatkan. Bagaimana cara untuk menjaga agar sholat tidak terlewatkan? Salah satu cara untuk menjaga agar sholat tidak terlewat adalah dengan bersegera mandi wajib setelah ikhtilam atau setelah darah haid berhenti keluar. Jika kita menunda-nunda mandi wajib sehingga ada sholat yang terlewat, maka kita akan berdosa. Jika kita sudah terlanjur menunda-nunda waktu bersuci sehingga waktu sholat terlewatkan, maka kita harus mengqodho sholat yang sudah terlewat tadi dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah pada materi tata cara bersuci dari hadas besar. Namun sebelum kita ketahui perbedaannya, mari kita ingat kembali tentang apa itu mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Hukumnya wajib, artinya jika kita tidak melakukan maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan mandi sunnah, banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam. Contohnya adalah mandi Jumat atau mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat, dan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, serta mandi sunnah taubat dan lain-lainnya. Nah, mandi biasa bagaimana? Mandi biasa ini mandi yang biasa kita laksanakan sehari-hari, sehari bisa
2 kali, 3 kali. Ini gunanya untuk mensucikan atau membersihkan badan. Nah, dalam tabel ini mari kita cermati di mana perbedaan tentang mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Dilihat dari kategori niat, mandi wajib ini sangat perlu niat, sedangkan mandi sunnah juga perlu niat, mandi biasa tidak perlu niat. Kemudian dari segi meratakan air ke seluruh tubuh, dari segi mandi wajib ini perlu niat, mandi sunnah juga dianjurkan berniat atau perlu niat, mandi biasa tidak perlu niat tapi diniatkan untuk bersuci juga dibolehkan. Kalau dilihat dari segi hukum, mandi wajib ini jelas hukumnya wajib, kemudian mandi sunnah juga hukumnya sunnah. Kalau mandi biasa itu dihukumi mubah atau boleh berniat atau tidak berniat, itu diperbolehkan. Nah, tujuannya mandi wajib itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian kalau mandi sunnah tujuannya untuk apa? Ya, satu untuk mengikuti perintah Rasulullah, yang kedua untuk membersihkan dan mensucikan tubuh kita supaya bersih dan segar. Kemudian kalau mandi biasa itu tujuannya ya menjaga kesehatan tubuh dan kesegaran tubuh. Itulah tadi dari 3 perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Baik, selanjutnya mari kita bahas hikmah tentang mandi wajib pada materi tata cara bersuci dari hadas besar adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Apa saja hikmah mandi wajib? Mandi wajib ternyata mempunyai banyak hikmah. Mandi wajib antara lain, 1, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Rawahu Muslim, yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah separuh dari iman, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bersuci merupakan suatu hal yang berpahala. Kemudian yang nomor 2 yaitu menjaga kebersihan badan. Pada prakteknya mandi wajib dilaksanakan dengan membersihkan seluruh badan, sehingga mandi wajib juga merupakan sebuah cara untuk menjaga kebersihan badan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa semangat, artinya badan yang kotor cenderung membuat kita letih dan lesu. Mandi membuat badan terasa segar sehingga dapat menghilangkan rasa lemah, letih, lesu yang kita rasakan dan menumbuhkan rasa semangat dalam beraktivitas. Kemudian yang nomor 4 yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jika badan kita itu bersih, kita akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir atau kelima yaitu memberi rasa nyaman pada orang lain. Dalam badan yang bersih, orang akan senang berada di dekat kita. Demikian pembahasan tentang materi hikmah mandi wajib pada tata cara bersuci dari hadas besar. Sekian dulu penjelasan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.